ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Al-Quran, bahwa akan terjadi pasti ini, entah di tahun berapa, bahwa seluruh tulisan Al-Quran yang ada di muka bumi ini hilang, bayar. Mushaf Al-Quran itu menjadi putih kosong, hilang, diangkat oleh Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu awal mula muncul dari diri Allah. Kan firman Allah, ucapan Allah, kata-kata Allah, suara Allah. Didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi SAW. Oleh beliau disampaikan kepada para sahabat disampaikan kepada para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, terus sampai a'immatul arba'ah, terus sampai entah berapa juta, berapa miliar manusia yang mendengar, membaca, bahkan menghafal ayat-ayat Al-Quran sampai hari ini, sampai satu ketika kembali mana? Ke Allah. Tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi. Minas sudur wa minas sutur. Dari dada-dada manusia, hafalan, dan dari tulisan. Maka hadis palsu yang mengatakan akan datang satu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisannya saja. Hadis ini tidak benar, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, bahkan tulisan saja hilang, diangkat kembali kepada Allah. Sebagaimana iman kata Nabi seperti ular yang keluar dari liangnya, terus ke sana kemari, kembali lagi ke liangnya. Mana liangnya? Madinah, Mekah, Madinah. Ya. Maka Islam pertama kali datang ada di Mekah, Madinah, lalu menyebar ke Yaman, ke Mesir, ke Malaysia, ke Indonesia, terus hilang. Islam, iman ini akan hilang. Ya, nanti akan terjadi di mana di negeri Indonesia ini sudah tidak ada yang beriman. Di Mekah, Madinah masih ada. Di Mesir sudah tidak ada yang beriman. Di Mekah, Madinah masih ada. Di Yaman, di Yordan, di Malaysia, di Brunei, dimanapun sudah tidak ada lagi yang beriman. Kafir semua. Mekah, Madinah masih ada. Terakhir Mekah, Madinah pun hilang, nggak ada lagi. Kalau masih ada, ya nggak akan kiamat. Karena kiamat terjadi di saat la tuqalu fil ardi Allah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang menyebut lafaz Allah. Jangankan Islam beriman la ilaha illallah astagfirullah, menyebut lafaz Allah saja sudah tidak ada. Ini syirarun nas, seburuk-buruk manusia di hari itu. Di saat manusia seperti itulah kiamat tiba. Mirip-mirip dengan Al-Quran. Al-Quran datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah lagi. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan kapan ya'udnya, kapan kembalinya Al-Quran ke Allah, tidak ada lagi di muka bumi itu Al-Quran dalam satu malam. Jadi bukan hitungan tahun, windu, abad, tidak. Satu malam. Jadi kemarin masih ada. Ya, kemarin
masih ada ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini sudah tidak ada lagi. Satu malam itu lenyap hilang. Ya, kita tinggalkan tentang Al-Quran. Kita lanjut. Wal ba'tsu yaumal qiyamah. Bangkitan hari kiamat. Setelah seluruh makhluk yang hidup mati, tidak ada yang tidak mati kecuali Allah Rabbul Alamin. Bahkan yang mematikan makhluk, yang mencabut nyawa manusia, jin, yaitu malakul maut, mati. Dengan apa Allah mematikan malaikat maut, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan hancur semua. Tidak ada yang utuh. Dan bukan hanya bumi, ya, semuanya. Jadi tidak mungkin ada yang bisa selamat. Dan ini terjadi secara tiba-tiba. Bukan kiamat itu ditandai dengan seluruh Eropa hancur misalnya. Asia belum, Afrika belum, enggak. Atau Afrika dulu hancur, Eropa belum, Asia belum, enggak. Berbarengan. Dan tidak butuh waktu lama bagi Allah untuk menghancurkan seluruh jagat raya alam semesta. Dan dikatakan orang-orang sedang bersiap-siap menggelar dagangannya. Istilah kita sedang siap-siap pada mulai buka toko. Yang karyawan siap-siap ke kantor. Ya. Yang ngajar, dosen siap-siap ke kampus. Urusan dunia. Jadi bukan didahului dengan ini, dengan itu, tetapi tiba-tiba. Bahwa ada tanda-tanda sebelum itu, ya. Betul sekali. Ya. Ada Dabbatul Ard, ada Dajjal, ada Ya'jud Ma'jud, Nabi Isa turun, bertemu dengan Imam Mahdi dan seterusnya. Itu sebelumnya. Ya. Kan ini meninggal dulu. Ya. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian Nabi Isa bersama Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, memenuhi dunia ini dengan keadilan, keimanan, kebaikan, setelah sebelumnya dunia penuh dengan maksiat, dosa. Ini merupakan perkecualian. Karena zaman itu semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin buruk. Ini perkecualian. Setelah itu beliau berdua wafat. Jadilah seperti tadi, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Orang-orang berzina di pinggir jalan tampak oleh halayak, ini hal yang biasa. Orang terbaik hari itu apa? Orang terbaik hari itu mengatakan, alangkah baiknya kalau mereka ini zina di balik tembok situ. Ya, itu orang terbaik hari itu. Cuman bilang begitu, alangkah baiknya kalau zinanya itu di balik tembok. Itu orang terbaik hari itu. Bukan dosa haram, astagfirullah, enggak. Na'udzubillah min dzalik wal iyadzubillah, enggak. Menyebut lafaz Allah saja tidak ada. Yang terbaik di hari itu hanya mengatakan alangkah baiknya kalau mereka itu berzina di balik tembok itu. Nah, entah berapa hari, berapa lama
Allah menghancurkan jagat raya alam semesta, dan entah berapa lama Allah sendirian. Allah sendirian. Tidak ada Jibril, tidak ada Mikail, tidak ada manusia, tidak ada jin. Tidak ada yang hidup bersama Allah. Semuanya mati. Entah berapa lama. Setelah itu Allah hidupkan sang peniup sangkakala, terkenal dengan sebutan Israfil, tapi para imam ahlul hadis meragukan kesahihan nama ini. Sama dengan Ridwan, sama dengan Raqib, Atid, sama dengan Israel. Ini nama-nama yang diragukan oleh para imam ahlul hadis. Beda dengan Jibril, Mikail, Malik, Munkar Nakir. Ada 5 malaikat ini betul-betul sahih hadisnya. Jibril, Mikail, Malik, Munkar Nakir. Ini betul-betul sahih. Tidak ada perselisihan bainal ulama mensahihkan riwayat ini. 5 nama malaikat ini. Selebihnya tugasnya, dan itu sahih, seperti Hamalatul Arsh, malaikat pemikul Arsh, kemudian Zabaniyah, kemudian malaikat penjaga gunung. Ini kan tidak ada namanya. Beda dengan Jibril, Mikail, Malik, Munkar, Nakir. Itu memang nama satu malaikat. Terkenal dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua. Adapun tiupan yang pertama ketika kiamat belum terjadi, ketika belum seluruh jagat raya alam semesta hancur. Awal kehancuran. Tiupan pertama didengar oleh manusia, jin, malaikat. Ini tiupan kedua. Yang dengan tiupan kedua ini, yang mati menjadi hidup. Terutama manusia dan jin. Adapun malaikat hidup, tetapi bukan untuk mempertanggungjawabkan amalnya di dunia. Karena para malaikat tidak ada yang berbuat maksiat. Para malaikat semuanya taat kepada Allah. Beda dengan manusia dan jin, akan dimintai pertanggungjawaban. Satu lagi hewan. Satu lagi hewan, tapi khusus yang zalim. Bukan yang tidak sholat, yang minum khamar, yang berjudi, kan tidak ada. Allah tidak mentaklif hewan-hewan ini. Ini khusus yang zalim saja. Sampai kambing yang bertanduk, yang mendolimi kambing yang tidak bertanduk. Yang tidak bertanduk tentu kalah. Yang bertanduk menang. Mentang-mentang bertanduk, si kambing ini mendolimi sesama kambing yang tidak bertanduk. Maka akan dibalas oleh Allah. Kezaliman itu akan dibalas oleh Allah, karena Allah sangat benci dengan kezaliman. Allah benci sekali dengan kezaliman. Dan kezaliman di sini keluar dari sunnatullah. Adapun sunnatullah tidak zalim. Kucing ngunyah-ngunyah kepala tikus di depan anak-anak tikus.
Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Tidak. Ini sunnatullah. Memang Allah menciptakan kucing untuk memakan tikus. Menciptakan cicak untuk memakan nyamuk misalnya. Ini tidak zalim. Ini sunnatullah. Yang zalim tadi contohnya. Kan Allah menciptakan kambing tidak untuk berbuat zalim menanduk sesama kambing. Ya. Terutama binatang-binatang buas, buaya misalnya, singa misalnya, harimau misalnya, biasa sesama mereka berbuat zalim kan? Dan binatang-binatang buas itu akan dihidupkan, dikumpulkan. Wa idzal wuhusyu husirat. Ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Yang dizalimi itu membalas. Membalas hewan yang mendolimi. Setelah saling membalas, yang dizalimi membalas yang mendolimi, maka Allah rubah mereka, Allah jadikan mereka para hewan ini menjadi debu tanah, turab. Ini disaksikan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang yakin sebentar lagi akan dimasukkan ke neraka, melihat hewan-hewan itu dijadikan oleh Allah menjadi debu, hilang. Mereka ingin sekali seperti hewan-hewan itu. Dengan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau seandainya aku menjadi hewan-hewan itu. Menjadi tanah. Tentu tidak. Orang-orang kafir tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan mereka akan masuk neraka. Ya. Adakah yang tertinggal dari pengadilan Allah ini? Tidak ada. Yang paling kecil sekalipun akan dihisap. Akan ditanya. Dan pertanyaan ada dua. Hisab ada dua. Ada hisaban yasira, ada hisab yang mudah, ada hisab yang berat. Apa itu hisab yang berat? Munaqasyah. Allah bertanya. Allah bertanya, dijawab. Allah bertanya, dijawab. Allah bertanya, dia harus menjawab. Dan ini berat. Antum pernah ditanya-tanya oleh polisi? Ya. Bagi yang pernah barangkali bisa merasakan. Ya. Tegang. Ya kan? Takut. Grogi. Karena yang bertanya ke kita itu polisi. Dan kita tertuduh misalnya, terdakwa misalnya. Ini bukan polisi lagi. Ya, jutaan kali lebih membuat kita ketakutan. Allah Rabbul Alamin bertanya kepada kita. Waktu itu engkau tanda tangan, apakah sudah engkau teliti apa yang engkau tanda tangani? Ya. Waktu itu engkau menerima uang, apakah itu halal? Waktu itu, wah ini luar biasa ini. Ini belum neraka. Ini belum neraka. Ini hisab yang berat, munaqasyah. Tanya jawab, tanya harus dijawab, tanya harus jawab. Sementara ada hisaban yasiro. Hisab yang ringan. Apa? Al-ard. Di apa? Ditampakkan doang. Ditampakkan saja. Nih lihat nih. Masih ingat? Bulan anu, hari anu, tanggal sekian, jam sekian, engkau minum khamar misalnya. Engkau berjudi misalnya. Engkau melakukan begini-begini.
dan dia tidak bisa berbohong. Betul ya Allah. Betul ya Allah. Ya. Allah nggak nanya apa-apa, Allah nampakkan saja. Allah tampakkan saja. Bahkan dalam hadis bitokoh yang ditampakkan itu berapa? Berapa? 99 gulung. 99 gulung. Satu gulung itu kalau dihamparkan sejauh mata memandang. Kalau sejauh mata memandang itu 1000 meter misalnya 1 kilo, 1 kilo itu isinya tulisannya semuanya dosa. Tapi Allah nggak nanya apa-apa. Ya, kenapa engkau berzina? Kenapa engkau minum? Kenapa? Enggak. Allah hanya tampakkan saja. Ini hisaban yasiro. Dan hisaban yasiro ini tidak tergantung dosanya pasti dosa kecil. Enggak. Bisa dosa besar. Tapi Allah menampakkan sifat yang besar sekali pada diri Allah. Apa? Pengampun. Pengampun. Allah ampuni. Bahkan Allah bertanyanya meringankan. Ya. Barangkali engkau punya alasan. Gitu. Mungkin engkau minum khamr karena dipaksa. Mungkin engkau mengambil ini karena engkau lalai. Ada alasan? Nah, jujur orang ini enggak ada alasannya. Enggak ada yang memaksa saya. Itu memang kemaksiatanku. Ya. Allah bertanya lagi, meringankan, barangkali hujah belum sampai kepada engkau. Jadi waktu engkau makan riba itu, engkau belum tahu kalau riba itu haram, misalnya. Enggak, ya Allah, aku sudah tahu. Ya. Lalu Allah keluarkan satu kartu itu. Bitokoh. Dengan satu kartu itu, akhirnya orang ini masuk surga. Tidak masuk neraka sama sekali. Ya. Dan itu kehendak Allah. Bukan kehendak orang ini. Bukan maunya kita, ya tentu kita semua maunya seperti itu. Tapi terserah Allah siapa yang akan diampuni, siapa yang tidak. Maka tidak boleh kita menjadikan hadis bitokoh sebagai bersenang-senang, mengecilkan. Ya. Tetap kita harus takut. Karena terserah Allah, bukan terserah kita. Ada lagi riwayat di mana Allah menampakkan dosa-dosa itu sambil menutup catatan itu. Diperagakan oleh Nabi SAW, Nabi memegang seolah-olah, Nabi menggambarkan bagaimana Allah menampakkan tulisan itu di hadapan si fulan, dan di sebelah sana seluruh makhluk menyaksikan. Nabi membelokkan badannya sedikit. Seolah-olah menutupi tulisan itu jangan sampai pada tahu. Ini rahimnya Allah. Ini Allah berikan kepada antum yang pintar menyembunyikan aib tetangga antum, teman antum, saudara antum. Ya. Antum tahu ada sebulan ini misalnya hamil, nggak ada yang tahu. Wow, hebat. Antum nggak cerita siapa. Di kantor itu hanya antum yang tahu kalau si fulan ini berbuat maksiat. Ya. Tapi yang tahu sekantor itu cuman antum, yang lain gak ada yang tahu. Berbuat maksiat. Ya. Tapi yang tahu sekantor itu cuman antum, yang lain gak ada yang tahu. Pintar menutupi aib sesama, teman, saudara. Nah, antum boleh berharap. Aib-aib antum akan ditutup oleh Allah.
Bahkan diperagakan oleh Nabi seolah Allah menutup dengan badannya itu. Badan Nabi mencontohkan memperagakan seperti ya. Karena sulit, sangat sulit ya, untuk tidak berbicara tentang aib yang kita ketahui. Apalagi kalau aib itu tokoh. Apalagi kalau yang punya aib itu tokoh, pejabat, orang terkenal, atau atasan antum. Ya. Antum tahu atasan antum yang berbuat maksiat. Antum tidak cerita ke siapa-siapa, ini luar biasa. Allah sangat menghargai. Dan Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa tadi. Allah sembunyikan aib-aib antum. Termasuk kebangkitan ini adalah yang waktu itu sudah kita bahas. Ya. Ada haud, ada syafaat, ada mizan, ada sirat, dan lain-lain. Ya. Yang terakhir, 10 ya. Ini masih ucapan Sufyan bin Uyainah, wala taqta'u bisyahadati ala muslimin. Jangan memutus syahadat yang diucapkan oleh seorang muslim. Ya. Jangan menghancurkan syahadat yang sudah diucapkan oleh seorang muslim. Dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan dia sudah kafir. Wow, ini berat sekali. Berat seberat-beratnya. Jauh lebih berat dari dia bukan ahlus sunnah. Ini masih ringan. Dia bukan ahlus sunnah. Ucapan ini bisa benar, bisa salah. Ya salah tentu dosa ya. Tapi tidak berbalik. Nggak ada dalil itu. Barang siapa yang mengatakan si fulan bukan ahlus sunnah, padahal ternyata di mata Allah si fulan ahlus sunnah, maka dia sendiri yang keluar dari ahlus sunnah. Ada dalil seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Saya bilang si fulan bukan ahlus sunnah. Si fulan sudah keluar dari manhaj salaf. Ternyata belum. Allah Maha tahu kan? Allah tahu bahwa si fulan itu masih ahlus sunnah. Tentu saya berdosa. Karena saya gegabah kan? Tapi saya terancam keluar dengan demikian, maka saya keluar dari ahlus sunnah? Enggak ada kaidah seperti itu. Yang ada, barang siapa yang mengatakan si fulan telah kafir, fulan ini muslim tentunya. Kalau Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Yahudi, Nasrani, ya jelas. Ya, Pak Pendeta itu kafir. Boleh enggak? Boleh enggak? Ya boleh. Emang kafir kok. Non-muslim kan kafir. Ya, Pak Biksu itu, Pak Fulan yang agamanya Buddha itu kafir. Boleh enggak? Ya boleh, emang kafir kan? Non-muslim itu kafir. Ya. Masing-masing kan punya istilah sendiri-sendiri. Orang Hindu itu punya istilah untuk orang-orang di luar Hindu. Orang Buddha punya untuk orang-orang yang di luar Buddha. Orang Yahudi juga. Orang Nasrani yang lebih parah, ya. Mengatakan orang di luar Nasrani apa? Domba-domba yang tersesat. Nah, kita mosok nggak boleh punya istilah, iya kan? Untuk non-muslim, mosok nggak boleh punya. Non-muslim kan bukan istilah, ghairu muslimin. Ya, bukan istilah itu, pengertian. Mosok kita nggak boleh punya istilah, dan istilah sudah ada di Al-Quran dan Sunnah, bahwa di luar kaum muslimin, orang yang tidak beragama Islam adalah kafir.
Adakah tawar-menawar dalam ini? Tidak ada. Adakah perselisihan di antara ulama? Enggak ada. Ya. Dan kafir ini bahasa Indonesia apa bahasa Islam? Kafir ini bahasa Indonesia apa bahasa Islam? Bahasa Islam. Bahasa Islam, bukan bahasa Indonesia. Ya. Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia nggak ada istilah kafir. Gitu. Bahasa Islam. Ada muslim, ada kafir. Ya tentu terserah kaum muslimin. Mau dipakai istilah apa. Ya. Nah, mengatakan si fulan yang zahirnya muslim, kadang ke masjid, atau jarang kelihatan ke masjid, tapi pernah ikut sholat Id misalnya, atau ketika ngobrol, saya muslim, maka wajib kita katakan dia muslim. Walaupun jarang kelihatan di masjid, wajib kita katakan dia muslim. Mengatakan dia telah kafir, hati-hati. Butuh sesuatu yang harus ditempuh. Dan mengatakannya harus dengan kekuatan. Bukan obrolan saja. Dan hari ini luar biasa ya. Ada yang mengatakan semua agama benar. Ada yang mengatakan bukan Islam doang yang masuk surga. Kaum muslimin ya, kaum muslimin ya. Ada seorang muslim yang mengatakan semua agama benar. Ada seorang muslim yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Ada seorang muslim yang mengatakan bahwa babi itu halal misalnya. Ucapan ini jelas ucapan kafir. Jelas kan? Mengatakan bahwa babi adalah halal, ini jelas ucapan kafir. Tapi si fulan itu yang mengucapkan itu, bolehkah kita langsung katakan dia telah kafir? Jawabnya, tidak boleh. Tidak boleh. Nunggu iqamatul hujjah dulu. Tegakkan hujjah dulu. Yang menegakkan hujjah tentu bukan saya, bukan antum, tapi penguasa yang punya kekuasaan. Karena iqamatul hujjah akan dilanjutkan dengan pembunuhan. Seperti siapa? Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, Ghailan ad-Dimashqi, Ibnu Arabi, Syasyiti Jenar, itu semua akan dibunuh. Karena mengatakan Allah tidak bersemayam di Arsy. Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Allah, ucapan-ucapan kafir. Dan dia ini, terutama ambil contoh Ja'ad bin Dirham ya, sudah diancam. Kalau Anda tidak mau mencabut ucapan Anda masih mengatakan Allah begini, dan itu semua salah, kufur, batil, Anda akan kami bunuh. Dia siap. Dia memilih dibunuh daripada mencabut ucapannya. Maka Khalid bin Abdullah, penguasa wasit hari itu, tidak ragu-ragu menyembelihnya. Tepat di hari di mana kaum muslimin menyembelih kambing, unta, sapi 10 Dzulhijjah. Dan beliau umumkan setelah khutbah Id, setelah salat Id. Ya, silahkan kalian sembelih hewan-hewan kalian, kurban kalian. Adapun aku memiliki kurban khusus, yaitu Ja'ad bin Dirham. Tentu ini sulit dilakukan oleh antum, oleh saya, oleh siapapun yang bukan penguasa. Maka sudah stop.
Jangan mengatakan si A kafir, si B kafir, si C kafir. Jangan. Jangan. Walaupun ucapannya luar biasa. Ya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, kan ada dokter di Jogja itu ya, mengatakan halal hubungan badan antara laki dan perempuan walaupun tanpa nikah. Yang penting mau sama mau. Jelas ini ucapan kufur. Jelas ini ucapan kafir. Tapi mengatakan bahwa si dokter ini telah kafir, nanti dulu. Nanti dulu. Ya. Kecuali kita sebagai penguasa atau minimal MUI lah ya. Tapi MUI saya kira juga tidak diberikan wewenang kan oleh negara. Kecuali mungkin Lajnah Daimah di Saudi mungkin diberi wewenang. Ya. Kalau MUI di negeri kita kan tidak diberi wewenang, hanya fatwa saja. Ya. Tidak ada wewenang untuk membunuh. Semuanya kan harus lewat pengadilan. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah tadi, tidak lewat pengadilan. Pengadilannya, hakimnya ya beliau. Karena dalam Islam ini tidak mengenal apa istilahnya yang dibagi-bagi ini wilayah eksekutif, ini wilayah yudikatif, ini wilayah legislatif. Islam tidak mengenal itu. Penguasa sekaligus pembikin undang-undang tentu yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau sudah ada di Al-Quran dan Sunnah tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Penguasa, pembikin undang-undang sekaligus pelaksana. Ya. Di zaman Abu Bakar yang jadi hakim siapa? Ya Abu Bakar. Yang bikin undang-undang di luar Al-Quran dan Sunnah ya, tidak melawan Al-Quran dan Sunnah ya. Siapa? Ya Abu Bakar. Ya. Bagaimana di zaman Umar? Iya. Sama. Utsman, Ali, Muawiyah, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun ar-Rasyid. Sama. Islam tidak membagi-bagi. Ya. Tidak seperti hari ini. Oleh karena itu kita saksikan buruknya sistem ini, demokrasi, ketika seorang pemimpin mau bikin aturan, aturannya bagus sekali, aturannya bermanfaat sekali, undang-undangnya itu bagus. Tapi harus minta persetujuan ratusan orang yang ada di parlemen itu. Kalau anggota DPR nggak setuju, nggak bisa. Nah, ini jeleknya. Ya. Islam tidak mengenal seperti itu. Ya. Jadi seorang khalifah berhak membuat peraturan dan langsung. Ya. Maka ketika Umar merajam 80 kali, 2 kali 40 kali. Padahal di zaman Nabi dan Abu Bakar kan 40 kali untuk peminum khamar. Maka ketika Umar menerapkan 80 kali, sudah hak beliau. Beliau melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lain. Ya. Dan tidak perlu bagi Umar untuk minta persetujuan Utsman, Ali, Zubair, Tolha, musyawarah ya. Tapi bukan minta persetujuan. Artinya seandainya orang-orang yang diajak musyawarah nggak ada yang setuju, tapi Umar mau menjalankan, ya tetap. Ya. Nah, ini simpel sekali. Kekuasaan dalam Islam ini mudah sekali. Antum tahu hari ini, untuk menggulkan satu undang-undang saja butuh waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun lebih belum selesai. Ya, setahun lebih, ada yang hampir 2 tahun. Padahal butuh undang-undang ini. Ya karena itu tadi.
Ya, yang ikut serta kebanyakan. Beda dengan Islam. Gitu ya. Dan sekali lagi, resikonya berat. Resikonya berat. Ketika kita mengatakan si fulan telah kafir, padahal di mata Allah dia belum kafir, maka justru kita sendiri yang kafir. Kan mengerikan sekali. Sekarang kita balik. Si fulan ini, yang dohirnya muslim ini, yang mengatakan semua agama benar misalnya, boleh merayakan, ikut merayakan Natal, selamat Natal, ini sudah kafir di mata Allah misalnya. Ya, tapi kita diam, kita nggak mengkafirkan dia. Ya, resiko buat kita? Ada resiko? Tidak ada. Tidak ada resikonya. Tidak ada. Orang diem kok. Gitu. Yang mengatakan kafir, resikonya besar. Ya, kita cukupkan saja. Tidak ada soal jawab malam ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.